teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mama Anissa dalam vlog Keluarga Hervina di Limunja. Nah, teman-teman semua apa kabarnya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan terus berpikir positif supaya imun tubuhnya meningkat gitu ya. Abaikan hal-hal buruk dan negatif yang datang kepada kita ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru klik video kami, terima kasih banyak. Semoga suka dengan videonya. Jika suka dan merasa bermanfaat, boleh ditekan tombol subscribe-nya, like, dan share video kami. Dan buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah selalu mensupport kami, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilimpahkan, semakin dimudahkan segala urusannya gitu ya teman-teman. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semua, seperti yang teman-teman lihat, sesuai dengan judul yang teman-teman lihat pada hari ini, yaitu auditori verbal strategis. Apa sih auditori verbal strategis itu? Sebelum saya masuk, sebelum saya men-share materinya, teorinya, dan prakteknya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa saya ini bukanlah seorang terapis ya teman-teman. Saya bukan seorang terapis, saya bukan guru atau sebagainya. Cuman saya karena memiliki anak berkebutuhan khusus, jadi ini saya sharing pengalaman saya ke teman-teman semuanya, ke bunda-bunda semuanya. Mungkin juga ada yang seperti saya yang memiliki anak berkebutuhan khusus, dan bunda-bunda mungkin bingung ini seperti apa ya kalau kita mau terapi sendiri di rumah gitu kan ya. Kalau di kota kami sih dikarenakan terapisnya kami tidak memiliki terapis wicara, jadi saya berusaha menterapi Anissa sendiri di rumah. Ada tempat terapi Anissa, tapi dia bukan fokus kepada terapi bicara. Dia lebih mempersiapkan Anissa pada saat sudah sebelum masuk sekolah SD dan setelah masuk di sekolah SD. Tempat terapi yang kemarin yang mungkin teman-teman bisa dilihat di vlog sini itu saya bikin, itu tempat terapinya yang saya maksudkan ya, yang tempat Anissa belajar begitu ya. Di sana Anissa belajar mulai dari mengenal huruf, angka, dan sebagainya. Dan kemandirian pun banyak bisa dapatkan dari sana. Nah, untuk terapi bicaranya sendiri, saya juga membantu guru-gurunya di rumah. Saya menterapi sendiri. Bagaimana cara saya menterapi sendiri? Saya berusaha mencari materi, misalnya ada seminar online, jadi saya ikut, saya tulis terapinya, misalnya kalaupun misalnya dikirimin seperti e-book begitu ya, jadi saya print gitu. Jadi saya yang tadi dijelaskan seminar, saya baca lagi di bukunya, terus saya praktekkan. Nah, dan ini salah satunya ya teman-teman. Materi yang mau saya sampaikan hari ini itu adalah materi yang saya dapatkan ketika saya diskusi atau seminar online, atau seperti orang bilang itu webinar gitu ya, webinar. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang kan teman-teman, kita nggak bisa lagi yang namanya seminar kumpul bertemu, jadi kita pasti secara online. Nah, buat bunda-bunda yang mungkin belum ada waktu misalnya melihat, mungkin dengan adanya video ini bisa membantu bunda-bunda semua untuk menterapi, mensupport Ananda di rumah gitu ya. Karena anak berkebutuhan khusus itu bukan untuk kita sembunyikan, bukan untuk kita sesali ya teman-teman, tapi untuk kita syukuri, karena dia juga bukanlah sebuah aib ya. Karena tidak ada namanya orang tua yang menginginkan anaknya terlahir dalam keadaan seperti ini gitu ya, memiliki kekurangan gitu ya. Tapi dan si anak juga kalau bisa memilih, dia tidak akan memilih lahir ke dunia ini dengan keadaan seperti itu gitu ya. Nah, itu sudah titipannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kita hanya bisa menjalani, membantu semampu kita, berusaha semampu kita. Selanjutnya hasilnya tetap berdoa, berserah kepada Allah. Nah, gitu buat bunda-bunda semuanya. Memang pertama kali anak ini didiagnosa gitu ya, pasti kita drop
merasa down dan sebagainya akan bagaimana masa depannya begitu ya. Tapi percayalah Bunda bahwa semua itu pasti berlalu. Boleh menangis saja, karena menangis itu adalah kekuatannya wanita ya. Nah, oh ya, jangan terlalu jauh membahasnya, nanti saja itu saya share pengalaman yang lainnya. Lanjut ke materi tadi, apa itu auditory verbal strategis? Auditory verbal strategis adalah strategi terapi untuk anak dengan gangguan dengar. Nah, ini khusus dengan anak gangguan dengar ya Bunda yang tunarungu. Nah, dengan tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal si anak gitu. Nah, tidak lupa harus dengan bantuan alat bantu dengar, karena kalau dia tidak memakai alat bantu dengar, terapi ini akan sulit untuk diterapkan seperti itu ya. Jadi kayak pengalaman Anissa dulu gitu, setelah dia didiagnosa dengan gangguan dengar, tes BERA, ASR dan sebagainya, dan sudah keluar berapa desibel telinga kanan, berapa desibel telinga kiri gitu ya, barulah kami disarankan oleh dokter bahwa si Anissa harus menggunakan alat bantu dengar jika ingin meningkatkan komunikasi verbalnya gitu ya. Dan ini juga nggak satu-satunya jalan sih, ada beberapa itu yang saya dengar metode bahwa tanpa alat bantu dengar pun si anak akan bisa berkomunikasi dengan membaca bahasa bibir. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada yang memilih menggunakan bahasa isyarat dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya teman-teman. Nah, langkah terapi yang pertama itu dari auditory verbal strategis yaitu acoustic highlighting ya. Betul nggak ya penyebutan bahasa Inggrisnya? Mohon maaf kalau salah ya. Acoustic highlighting yaitu penyorotan akustik. Nah, apa itu penyorotan akustik? Penyorotan akustik adalah menarik perhatian anak dengan menggunakan penekanan nada atau suara. Contohnya bagaimana? Misalnya saya ingin mengajarin Anissa hari ini, saya ingin mengajari kata makan gitu ya, makan. Nah, jadi saya akan berbicara dengan Anissa seperti ini. Anissa mau makan, lebih besar dan lebih ditekan. Anissa mau makan, seperti itu. Anissa mau makan. Nah, mungkin si anak belum merespon, jadi kita akan membilang, oh iya, Anissa hari ini makan. Nah, makan apa gitu ya? Atau misalnya Anissa mau makan pisang, atau iya, Anissa mau makan pisang. Pokoknya ditekan di kata makannya. Kalau kita mau memperkenalkan maunya, misalnya kata mau, berarti kita akan menekan di mau. Anissa mau makan, Anissa mau minum, gitu ya. Jadi di mana kata yang mau kita perkenalkan kepada anak, disitulah kita beri penekanan. Misalnya Anissa mau minum, minumnya yang lebih ditekan, lebih dikeluarkan, jadi si anak akan menangkap minum, makan, begitu ya. Jadi dia akan lebih fokus kepada kata-kata yang ditekankan, seperti itu. Dan usahakan, mungkin kalau untuk hari pertama, hari kedua si anak belum mengucapkan, tapi misalnya sudah masuk hari ketiga, usahakan, ini menurut pengalaman saya ya, usahakan si anak mau mengucapkan kata makan, walaupun belum sempurna, mungkin akan jadi pakan atau maan atau apa, pokoknya ada kata yang kurang, itu tidak apa-apa, yang penting anak berusaha untuk mengucapkan katanya. Jadi kita bertahap memperkenalkan kata-katanya, dan si anak juga bertahap ada gangguan tadi sedikit ya teman-teman. Jadi si anak juga akan bertahap mengucapkan sambil kita membetulkan. Dia kalau misalnya nyebutnya pakan, kita akan bilang makan, supaya dia menangkap M yang ada di mulut kita. Karena anak tunarungu itu walaupun tunarungu pas mereka mengucapkan kata-kata itu akan memiliki
kesulitan masing-masing. Ada yang susah mengucapkan M, N dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, untuk hari ini itu aja dulu materinya. Diingat-ingat penyorotan akustik yaitu menarik perhatian anak dengan menekan nada atau suara. Jadi setiap anak lebih mengerti kata-kata yang kita ucapkan dan kita ajarkan, yang kita ingin agar dia pahami, begitu ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan auditori verbal strategis part 2 ya. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.